Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Wisata Desa Teluru, Kecamatan Rupat Utara. Menyongsong fajar di pantai Rupat Utara, perlahan tapi pasti matahari mulai beranjak dari peraduannya. Burat cahaya kuning keemasan mewarnai langit yang menaungi pantai, ditambah riak-riak ombak kecil yang tenang lagi menenangkan. Sungguh merupakan perpaduan alam yang teramat harmonis dan romantis, menyuguhkan pemandangan indah yang memanjakan mata. Terlalu sayang untuk dilewatkan begitu saja. Berdiri tegak menatap pantai, sebuah mercusuar mantap memberikan isyarat bagi kapal-kapal yang lalu lalang di sebuah selat dengan jalur lintas kapal yang terpadat di dunia, yakni Selat Malaka. Dari menara mercusuar, sejauh mata memandang, biru dan hijau mendominasi birunya laut dan langit terpadu indah dengan hijaunya hutan yang lebat di bumi Rupat, menyajikan panorama alam yang belum tentu bisa dinikmati di lain tempat. Pantai indah di Rupat Utara ini berlokasi tepat di Desa Teluru. Pantai landai yang terbentang puluhan kilometer di bibir Selat Malaka merupakan lokasi wisata andalan Kabupaten Bengkalis. Berbagai event rutin diselenggarakan di sini, seperti pesta pantai dan mandi safar. Tekstur pantai yang landai hingga ke tengah laut memungkinkan berbagai aktivitas wisata dilakukan di sini, seperti berbagai olahraga pantai, berenang, bahkan menyusuri pantai dengan motor. Untuk memajukan potensi wisata di Pantai Rupat Utara ini, pemerintah telah membangun sejumlah fasilitas untuk kenyamanan para wisatawan. Sebuah wisma juga tersedia untuk melayani kebutuhan akomodasi mereka. Namun sayang, pesona pantai pasir putih ini belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat luas, karena terkendala pada akses menuju ke lokasi wisata dan sarana transportasi yang tidak memadai. Potensi di Desa Teluru. Desa Teluru mempunyai pantai pasir yang panjangnya sekitar 5 km. Sangat berpotensi dijadikan daerah ini adalah desa wisata. Dan juga silakan di potensi yang lain seperti lahan perkebunan itu sangat berpotensi untuk tanaman karet, sawit, dan untuk lahan pertanian itu sangat berpotensi untuk tanaman tanam pangan seperti padi dan lain-lainnya.
Desa Teluk Ru terletak di sebelah utara Pulau Rupat yang termasuk jajaran pulau terluar yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia. Desa Teluk Ru dengan luas wilayah 72,5 km berbatasan dengan Selat Melaka di bahagian utara, Desa Titi Akar di bahagian selatan, Desa Tanjung Medang di bahagian barat, dan Desa Tanjung Punak di bahagian timur. Wilayah Desa Teluk Ru kaya dengan sumber daya alam, terutama hutan, perkebunan, dan pertanian. Begitu juga sumber daya alam di laut yang menyajikan beragam tangkapan laut untuk konsumsi masyarakat. Namun sayangnya, Desa Teluk Ru termasuk desa terpencil dan tertinggal karena akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai. Dari ibu kota kecamatan terdekat yaitu Tanjung Medang, Desa Teluk Ru dapat dicapai dengan menggunakan motor selama 30 menit. Di desa kami yang kami hadapi adalah listrik belum memadai, karena listrik di desa kami belum ada siangnya, malamnya juga masih bergilir, dan kendala lagi jalan lingkungan pedesaan belum memadai, jalan antar desa juga belum memadai, jalan menuju ibu kota kecamatan juga belum memadai. Upaya yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jembatan desa, jalan desa, irigasi desa, dan pasar desa. Sedangkan urusan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial, budaya, masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat. Dari ibu kota kabupaten yaitu Kota Bengkalis, Desa Teluk Ru hanya dapat dicapai dengan menggunakan speedboat via Dumai, atau dapat juga dicapai langsung dengan menggunakan kapal kayu yang biasa disebut kapal pompong dengan waktu perjalanan selama kurang lebih 6 jam ke Kuala Sungai Selat Morong, dan dilanjutkan dengan perjalanan darat dengan medan yang berat selama berjam-jam baru dapat mencapai Desa Teluk Ru. Terpencil memang, tapi tidak rela untuk jadi yang tertinggal. Pemerintahan desa bekerja sama dengan masyarakat bahu-membahu membangun desa untuk kesejahteraan bersama. Dengan fasilitas seadanya, aparat desa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Wilayah desa Teluk Ru terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Tanjung Jaya, Dusun Ombak, dan Dusun Tua yang terdiri dari 4 RW dan 9 RT. Ada sekitar 599 kepala keluarga yang tinggal di desa ini dengan jumlah penduduk 2.451 jiwa yang terdiri dari 1.121 laki-laki dan 1.330 perempuan. Tercatat ada 68 orang penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, 678 orang nelayan, 24 orang guru, 15 orang pegawai negeri sipil, dan 25 orang pekerja di sektor jasa dan perdagangan. Membangun desa secara tidak langsung berarti membangun ekonomi desa. Tindak nyatanya adalah dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yaitu dengan menghidupkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa, mengelola potensi yang ada sehingga bernilai komersial, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Teluk Ru dan desa di sekitarnya, bahkan hingga keluar daerah. Hal ini dilakukan dengan memberikan pinjaman lunak melalui unit ekonomi desa. Perputaran dana dikelola secara profesional untuk menjamin ketersediaan modal bagi pengusaha kecil dan menengah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya tidak lepas dari pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan sebagai akses penghubung desa Teluk Ru dengan daerah lainnya. Untuk pemanfaatan imbuk ini masuk ke desa banyak sekali bagi harapan masyarakat, karena yang diminta dalam pekerjaan-pekerjaan kita tenaga masyarakat banyak dibutuhkan. Kemudian pula kalau memang tidak ada imbuk ini, sehingga kita terjadi dalam muslim bank ada kita mengusulkan 20 paket, terjadi dari 2 paket aja yang diluluskan itu. Jadi sehingga harapan masyarakat itu ya kita pikirkan tidak ada harapan masyarakat itu. Jadi dengan adanya imbuk ini dalam pekerjaan seperti jalan-jalan gang itu bisa terrealisasi karena adanya imbuk ini gitu. Yang sekarang kita berdiri di bodi jalan ini tahun 2012 kita membuat bodi ini, tapi sangat dibutuhkan masyarakat karena jalan itu berbelok itu sehingga air pasang itu terjadi tenggelam, baik anak sekolah maupun katakan masyarakat mau pergi kerja tenggelam, sehingga kami mayoritaskan ini untuk jalan lintas untuk anak sekolah sama masyarakat begitu. Salah satu masalah terbesar di desa Teluk Ru ini adalah masalah kelistrikan. Jaringan PLN belum menyentuh daerah ini sehingga penduduk setempat hanya dapat mengandalkan listrik desa, yaitu listrik yang dihasilkan dari mesin diesel ini. Itu pun hanya hidup pada malam hari dan hanya dapat melayani sebagian kepala keluarga saja.
pelayanan kesehatan, puskesmas dan puskesdes menjadi tempat berobat dan rujukan bagi masyarakat yang sakit. Di desa ini, kesejahteraan keluarga menjadi prioritas. Berbagai program dilaksanakan rutin oleh kader-kader penggiat PKK untuk memberikan pengetahuan sederhana tentang kesehatan keluarga dan lingkungan, serta upaya peningkatan kualitas hidup keluarga melalui 3 buah posyandu balita yang ada. Diharapkan anak-anak generasi penerus di Desa Teluk Ru tumbuh sehat, terhindar dari kasus gizi buruk. Kader-kader penggiat PKK juga memberdayakan kaum ibu agar dapat berwirausaha untuk mendukung para suami mengusahakannya tercapai kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kaum ibu untuk membuat produk-produk baik berupa makanan ataupun kerajinan yang punya nilai jual. Program pemberdayaan kaum ibu juga dikemas dengan nuansa keagamaan, yaitu melalui pengajian dan wirid Yasin. Jadi diharapkan kesejahteraan keluarga yang dicapai tidak hanya di sisi ekonomi, tetapi juga seimbang dengan sisi keagamaannya. Kami akan menjadikan desa pariwisata. Jadi kami sekarang mengadakan keterampilan, yaitu akan membuat anyaman dari topi, anyaman dari pandan untuk membuat topi ataupun tikar. Selain itu kami juga ada kegiatan seperti dasosma, perkebunan yang kami adakan sekarang. Di kalangan pemuda, Karang Taruna menjadi wadah mereka untuk berekspresi dan menunjukkan aksi. Di sini para pemuda dibina agar lebih mandiri dan kreatif dalam berkarya. Pembangunan sumber daya manusia di desa ini memang harus jadi perhatian. Tercatat hanya 19 orang yang mampu meraih sarjana, 157 orang tamatan SMA, 130 orang tamatan SMP, 1039 orang tamatan SD, dan 45 orang tidak tamat SD. Sayangnya sarana pendidikan di desa ini sangat minim. Hanya ada 1 TK, 1 SD, dan 1 MDA. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, anak-anak di desa ini harus bersekolah keluar daerah, paling tidak di sekolah ibu kota kecamatan, yaitu Tanjung Medang. Kehidupan masyarakat di Desa Teluk Ru ini masih kental dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Masih banyak upacara adat yang tetap dipertahankan sebagai kearifan lokal dalam masyarakat setempat. Begitu juga seni budaya sebagai ciri khas identitas beragam suku yang hidup bersama, saling menghormati dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
Waalaikumsalam. Pak, boleh diceritakan sedikit Pak, adat istiadat apa yang masih dilestarikan di Desa Teluk Ru ini Pak? Cara yang ada di Desa Teluk Ru ini, Kecamatan Lupet Utara ini, yang pertama acara mandi sapar, kemudian ada acara joget lambak, kemudian ada acara zapin api. Yang ketiga ada nino yang bermunculan sekarang. Jadi upaya pengembangannya itu seperti apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun terutama Bapak dari tokoh adat sendiri? Tentu kami mengharapkan respon dari pihak pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten, karena saya mengharap sangat supaya adat budaya kami ini itu dapat pihak kecamatan atau pihak kabupaten itu merespon. Harapan ke depan kami atau saya secara pribadi, tentu budaya seperti mandi sapar ini dapat dijadikan event nasional. Seperti yang kita lihat di Rokan Hilir umpamanya, itu ada adat untuk membakar tongkang. Kemudian di Taluk Kuantan itu ada namanya adat memacu jalur. Jadi ini kami mengharapkan supaya adat mandi sapar ini, sekali lagi saya harapkan supaya dapat dijadikan event nasional. Ya. Mayoritas penduduk di desa ini beragama Islam. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragama Buddha dengan penuh toleransi tanpa sengketa. Semangat gotong royong telah merasuk ke sendi-sendi masyarakat. Bekerja sama tanpa membedakan suku, agama, usia, apalagi status. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersatu untuk maju, memaksimalkan potensi yang ada untuk mewujudkan impian bersama demi kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Ru.